Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita belajar bersama dengan Ibu Main. Ya, nama lengkap Ibu Main adalah Mukminatul Al-Hadis. Di pertemuan pertama kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak, kalian siapkan buku organ gerak hewan dan manusianya, yaitu buku tematik tema 1. Di buku tematik kalian akan menemukan bacaan tentang IPA, yaitu belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Dari situ kita akan tahu bahwa gerak itu adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Organ gerak itu ada dibagi beberapa jenis ya. Coba kita akan pelajari. Ini adalah gambar organ gerak kita. Organ gerak dibagi menjadi pertama, organ gerak aktif yang ditunjukkan oleh otot. Kenapa otot itu aktif? Di bacaan akan kalian temukan bahwa aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendirinya. Apalagi satunya lagi adalah pasif. Apa itu maksudnya pasif? Pasif adalah organ gerak yang dapat bergerak jika ada bantuan dari organ gerak lain atau tidak dapat bergerak secara sendiri. Nah, organ gerak aktif dan organ gerak pasif ini akan bekerja sama membentuk suatu gerakan yang disebut sebagai sistem gerak. Kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Di subtema 1 kita akan belajar, yaitu di sini contohnya kelinci. Kelinci organ geraknya adalah kaki. Mari kita baca bersama anak-anak. Fungsi dari organ kaki itu untuk bergerak utamanya, tapi khususnya untuk meloncat. Kalian akan perhatikan bahwa kaki kelinci depan itu lebih pendek dibandingkan kaki kelinci yang belakang. Mengapa? Karena kaki belakang ini kuat untuk melompat, sedangkan kaki depan ini pendek, ini untuk keseimbangan. Oke, kita akan lanjutkan. Masih di organ gerak hewan subtema 1, yaitu kalian akan menemukan di buku tematik bacaan mengenai gerak ikan dalam air. Kalian akan tahu dari gambar ini bahwa ikan itu memiliki sirip. Ada sirip punggung, ada sirip dada, ada sirip perut, dan ada sirip ekor. Nah, kalau kalian perhatikan, bentuk tubuh ikan itu berbentuk rudal. Untuk apa? Untuk membantu bergerak meliuk. Yang tadi kita sudah temukan yaitu ini sirip ekor dan ekornya ini untuk mendorong. Nah, selain itu di ikan dia memiliki gelembung renang yang untuk mengatur gerak naik dan turun atau mempertahankan mengapung di dalam air. Keistimewaan dari ikan adalah otot dan tulangnya fleksibel sehingga bisa mendorong gerakan ekor. Ekornya bergerak karena adanya otot dan tulang yang fleksibel. Anak-anak, nanti kalian akan pelajari di bacaan ini bahwa ikan itu ada yang hanya memiliki ekor dan sirip ekor tapi tidak punya sirip sisi atau sirip samping atau sirip dada, perut, dan punggung. Kenapa seperti itu? Karena ikan ada yang hidup di terumbu karang, maka membutuhkan
sirip samping itu. Sedangkan ikan yang tidak berada di terumbu karang, dia tidak perlu sirip samping maupun sirip punggung karena bergerak cepatnya. Kita lanjutkan subtema 1 organ gerak hewan, yaitu siput. Siput mana ya ini tulangnya? Ya, siput tidak bertulang. Oke, anak-anak, siput ini bergerak dengan kaki perut. Bentuknya pipih dan lebar. Kalau kalian pernah bertemu siput, siput kakinya lunak ya. Nah, fungsi utama kaki perut pada siput untuk bergerak dan berpindah tempat. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara bergerak dari siput tersebut. Nah, anak-anak, mari kita mengamati bahwa kelinci tadi yang kita pelajari itu mamalia. Mamalia tergolong vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Tadi ada ikan. Ikan tadi ada tulangnya ya. Kalau kalian makan ikan pasti ada tulangnya. Jadi ikan walaupun bukan mamalia, dia masuk satu kelompok dengan kelinci karena bertulang belakang. Jadi ikan, katak, ini ya di sini ya. Ada ikan, ada katak, burung. Itu sama dengan kelinci, sama dalam hal memiliki tulang belakang. Berarti masuk kelompok hewan vertebrata. Ayo kita amati bersama-sama ya ikannya. Kalian punya ikan di rumah? Lihatlah ikannya. Ikan bergerak pakai apa anak-anak? Ya pastilah. Jawaban yang mudah ya, soal yang sangat mudah. Organ gerak dari ikan adalah sirip. Fungsinya untuk bergerak atau mendorong. Katak. Apa fungsi dari, apa nama organ geraknya katak? Iya, organ gerak katak itu kaki. Nah, kakinya ada selaput. Maka fungsi dari kaki itu untuk melompat di daratan karena katak bisa di air, bisa di darat. Ketika di air, selain ada kakinya yang untuk berenang, Allah juga melengkapi dengan selaput ya. Oke, anak-anak. Yang ketiga adalah burung. Organ gerak burung ada apa aja? Ya, ada dua, ada sayap dan kaki. Sayap untuk terbang, kaki untuk bertengger. Oke, kita akan amati kelompok hewan yang lain. Kelompok hewan yang lain yaitu digolongkan ke dalam hewan avertebrata. Avertebrata berarti A tidak bertulang belakang. Di sini dicontohkan adalah belalang. Berarti belalang, cacing, ubur-ubur itu satu kelompok yang disebut kelompok avertebrata. Sama dengan siput tadi. Siput juga tidak punya tulang belakang. Maka siput, belalang, cacing, dan ubur-ubur adalah kelompok hewan avertebrata. Tidak bertulang belakang. Nama organ gerak dari belalang adalah sayap dan kaki juga ya. Kaki untuk melompat, sayap untuk terbang. Cacing bergerak dengan perut ya. Ubur-ubur bergerak dengan tentakel. Kalau kita memang tidak menemukan di rumah, nanti kalian bisa cari, bisa lewat YouTube atau mungkin buku-buku yang ada di rumah kalian. Baik anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami pelajaran hari ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Semoga tercapai cita-cita kalian. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.